Shalom. Gimana Theo? Gue tadi kan begini shalom. Gue udah ngasih kaki. Shalom. Hari ini kita rame banget nih. Sudah kita rame banget teman-teman hari ini. Welcome to Ignite Talk Podcast by PPP AGBI. Hari ini sama gue Arif dan teman saya Theo Sambe. Wah, ini beda. Kalau biasa kan Arif tuh sama siapa. Kali ini saya ditemani sama Theo Sambeka. Dan tetap dong acaranya, walaupun hostnya tuh berbeda-beda, tapi acara itu tetap sama, yaitu Ignite Talk Podcast by PPP AGBI. Bukan yang penting talking, tapi Talking yang mantap sekali. silat gitu. Bahasan kita agak tajam ya. Tajam dan terpercaya gitu ya. Oke, nah hari ini teman-teman kita ada di episode baru. Temanya itu luar biasa banget karena temanya itu adalah Spirit of Collaboration. Yo, Gitu ya. Ini masih agak-agak English ya kan gitu. Jadi Spirit in Collaboration. Dan hari ini tentunya kita akan mengkolaborasikan. Gitu ya Teh ya. Jadi bukan ini kolaborasi yang sangat apik sekali. Yang satu biasa dia duduk di meja host, tapi kali dia duduk di meja panas gitu ya. Biasanya di kantor di sini. Di counter viewers tuh yang depan-depan sini. Betul. Nah, terus yang satu lagi ini adalah orang yang lagi viral. Di Lagi viral ya. Di Instagram Jakarta Grow ya. Iya, itu lagi viral banget karena dia tuh terkenal mukanya tuh ada di mana-mana. Ya, langsung aja kita akan menyambut kehadiran dari dua narasumber kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Christoph dan juga Randy. Mike Tyson kali ya? Dia ngomongnya kayak Kita lagi mau tanding tinju ya. Iya. Oke, nah jadi kita panggilnya yang sebelah sini kan seperti biasa Kakak Randy. Kalau Bapak mau dipanggilnya apa? Dede Ico. Dede Ico. Fine. Sempurna. bewoknya tuh dia banget tuh. Ngomong agak lo. Agak. Dede Ico. Oh, Jangan. Coba aja. Dede Ico. Dede. Anak gue dong yang manggil. Oke. Nah, barengan sama ini ada Icop dan juga ada Kak Randy ya. Ya, Oke, ada Kak Icop dan Kak Randy. Oke, kita mau tanya-tanya. Mulai dari Theo Sambeka dulu. Silakan host. Oke, saya sebagai host Asik. magang akan Host mengeluarkan magang. saya. Host gang. Awas gosong ya. Oh iya selain itu. Host magang. Wah, mangga. Mangga. Udah hitam sih mejanya emang. Iya, belang lagi ya. Oke. Nah, pertama ini Kak Icov. Pertama aku mau tanya Kak Icov ini kan Ya. punya satu movement lah ya. Bisa dibilang movement itu di skena worship gitu ya. Wow. Di skena worship. Ada tuh ya istilah skena ya? Iya, Ini launching kata-kata. Gua nggak pernah keluar statement itu ya, Theo ya. Wah. Nanti saya lempar ke sana ya teman-teman ya. Nah, Kak Icov ini bersama dengan Worship Night Project belakangan ini going to be viral gitu ya. Oke. Aku pribadi taunya Kak Icov itu udah dari 2023 kalau nggak salah ada cerita hidup ya di Balai Iya, Salib ini. kita terlibat. Iya betul di gerakan anak muda. Nah ini aku mau tanya sih Kak Icov, kan biasa pemilihan tempatnya waktu Desember juga aku ikut yang Natal itu ya. Oke. Ada di satu klub di tengah-tengah ibu kota Jakarta ini. Jadi teman-teman ya. Iya. Jadi anyway mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Ya. tapi harusnya sih udah tahu gitu ya. Iya. Nah, harusnya udah Atau tahu. Jadi siapa, Worship Night harusnya Project tahu. ya, kan gue juga taunya dari teman-teman post yang lain gitu kan. Ya kalau tadi Theo kan kenal udah lama, kalau gue Iya. baru kenal dia dari WNP. Nah, Iya. WNP ini kan selalu mengambil venue-venue yang apa ya, mungkin bahasanya enak nggak sih kalau dibilang kontroversial gitu ya. Venue-venue yang tidak biasa, bukan kontroversial. Bagi Pak, ya. manusia mungkin kontroversial, tapi kalau bagi itu kan semua Itu dia. Belum sama bisa aja, jawab. Bang. Belum bisa jawab. ya. Sorry. Ini tempat venue-venue yang maksudnya Selalu tidak ini biasa. gua. Ya, tidak Iya, biasa. oke lah, Oke, nggak nah, biasa. jadi apa sih sebenarnya yang visi Tuhan tuh yang ditaruh sama seorang Kak Icov tuh pada akhirnya bisa membuat hal seperti ini? Boleh jawab? Boleh. Oke, thank you Arif dan Theo. Jadi kalau bicara soal Worship Night Project ini bukan tentang saya doang. Gue yakin ini hasil dari doa-doa orang-orang yang rindukan juga movement yang fresh, yang baru terjadi di Indonesia. Kami bilang ini movement kenapa? Karena bukan kami sendiri gerak. Ini kegerakan interdenominasi. Tadi kan kalian temanya lu buka Spirit of Spirit of Collaboration. Collaboration. Jadi kalau gue bisa bilang Worship Night ya itu spiritnya dari situ. Punya hati kegerakan anak-anak muda lintas gereja, bahkan ada beberapa orang-orang yang masih belum bergereja. Nah, itulah PR kita juga untuk membuat mereka supaya mereka tertanam. Iya. Meloncat sedikit karena tertanam itu penting. Betul. Supaya kuat lah dasarnya. Dan kalau teman-teman nanya kenapa memilih tempat-tempat tersebut gitu ya. Nah, mungkin secara pribadi dan teman-teman gue mewakili teman-teman yang lainnya, Worship Night itu tuh gue gak sendirian gitu ya. Pendirinya ada gue, Christoph Laulata, Agnes Moses Samu, Memendram, sama Excel Giovanni.
tadinya kita mulai pertama kali bukan di cafe bar. Jadi gue udah berapa kali ngomong soal ini, ada juga di sejarahnya di YouTube kita. Kalian lihat aja. Kita bikin tuh di kamar kecil, ruangan kayak gini. Pandemi. Oke. Jadi kan musisi semua nih. Betul. Sabtu Minggu job, bahkan Senin sampai Jumat reguler. Dulu saya reguler dari Senin sampai Senin. Tuhan kasih visi ini sebenarnya udah lama gitu. Jadi waktu pertama kali gue terjun dalam musik cafe, kalau nggak salah 2012. Oke. Sejak saya Tuhan kasih visi ini bilang tetap jaga hati karena ya kamu ada di sini untuk jadi terang. Kalau firman Tuhan kan bilang tempat di mana kamu injak menjadi milik pusakaku. Pusaka menjadi milik Tuhan gitu ya. Gue punya kerinduan tempat di mana gue dapat job kerjaan juga ngalamin hadirat Tuhan. Bukan cuma di gereja doang. Jadi udah lama banget. Jauh panjang ke depan 2020 ada Covid. Nah, sebelum-sebelumnya kita berapa kali pernah jamming, pernah nyanyi bareng di gereja gua lah dulu di Kenari Mas kita pakai sana. Sorry. Lalu akhirnya Covid hit kita semua tiarap. Iya. Gue kumpulin dan sama Moses ini sama Excel kita kumpulin teman-teman yang punya hati dan punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Di mana? Di rumah Excel. Saksiin aja di YouTube Worship Net Project. Nanti bisa Mas Tolong ya, Mas. tolong diedit ya. Tolong editor. Episode 1 lihat saya kurus banget gitu. Kurus banget. Anyway, nggak ada sama sekali orang lihat. Yang lihat ya calon istri gua saat itu sekarang jadi istri gua. Iya. Sama Jadi hanya orang terdekat lah ya. Sangat terdekat ya. Mungkin kayak podcast ini awal sorry. Kayaknya kita sampai di sini aja. Saksikan podcast. Kalau Tuhan mau bawa naik kan harus dari bawah dulu. Betul. Karena banyak orang pengen naik lift. Lift penuh dan tangga aja sabar. Lift penuh lagi. Terus. Oke, akhirnya kita setia tuh setahun kita bikin itu setiap Rabu kita kumpul. Setiap Rabu bro. Jadi nggak ada Iya kita worship, cuman worship doang isinya. Tiba-tiba Tuhan di tengah-tengah ingetin firman Tuhan ya baca firman Tuhan. Terus kita pernah collab juga online dengan beberapa teman-teman di luar sana lah. Sampai di akhir tahun ini kita bikin acara namanya Unity in Worship. Jadi kalau kalian bicara spirit of collaboration, nempel banget sama Worship Net Project. Kenapa namanya Worship Net Project? Mungkin orang nanya, gue jawab sebelum kalian nanya. Oke, karena kita mulainya malam-malam. Selalu malam-malam. Udah itu doang. Selalu malam-malam kecuali yang nggak tahu kapan ada. Kalau ada orang undang pagi-pagi saya nggak tahu. Mungkin jadi WMP, Worship Morning Project. Kalau siang berarti WNP juga, Worship Noon Project. Bisa. Subuh. Kalau subuh berarti worship apa tuh? Ya atur sendiri. Morning subuh project. Thank you ya, udah diambil. Sudah mix English kali ya. Kayak gitu lah. Dari awalnya tuh berarti beneran kayak di kamar yang. Iya, kamar kecil, studio kecil. Nah, ini banyak yang orang mungkin nggak tahu, kan orang taunya WNP udah sebesar ini. Nah, dalam perjalanannya pernah nggak sih kalian kayak disalahpahami oleh netizen? Kan kita hidup di zaman sosial media. Kalau dulu kan kita bilang kan hati-hati gunakan mulutmu. Kalau ini hati-hati gunakan jarimu gitu kan. Nah, mereka kan pasti ada dong komen-komen, apaan nih menyembah Tuhan di sini gitu. Ih, kayak kagak ada tempat gitu ya. Wakil netizen julid ya. Coba lagi dong. Jangan kamu yang komen ya. Pakai second account. Enggak, maksudnya gimana? Waktu itu pernah nggak sih disalahpahami dan pada akhirnya apa yang waktu itu teman-teman WNP lakukan? Disalahpahami sih bukan waktu itu ya. Sampai sekarang. Iya masih baik nggak bisa terima. Tapi kalau buat saya pribadi, saya bilang pribadi ya. Nanti jawaban kedua mewakilkan teman-teman WNP. Ini pribadi. Kalau buat saya yang komen apapun itu di Instagram, di media sosial pun buat saya mereka mereka bebas lah mau ngomong apa aja, nggak masalah. Karena gini, ada orang yang komen, habis itu bulan depannya dia disuruh datang. Orang ini kejadian nyata. Orang ini datang, yang komen dia datang, Kak minta maaf, gue kemarin salah satu orang yang komen ngujat sekalian bla bla. Begitu gue datang, gue ngalamin encounter perjumpaan sama Kristus. Kalau Anda orangnya komen, ya. Jadi komennya yang sama, hujat juga ya jangan. Juga soalnya dia lagi di sini orangnya. Bukan dia. Enggak sih. Jangan disalahpahami. Bukan dia. Ada. Tapi maksudnya dia sampai datang gitu. Dia akhirnya datang. Jadi temennya suruh datang dulu deh daripada lo ngujat. Dia datang. Dan datang ya udah dia ngalamin hadirat dan dia lihat orang-orang kok datang antusias ngalamin hadirat Tuhan dan banyak mengalami perubahan. Dan ya puji Tuhan orang ini bukan skeptis lah ya gitu. Mungkin menurut gua orang-orang yang komen itu mereka cuman
gue takut ngomong agak kasar ya. Maksudnya bahasanya takut menyinggung terlalu dalam, mungkin lebih ke ya belum dapat kali ya. Belum dapat feel-nya dan Bukan belum feel tahu lah. apa. Kalau Belum buat tahu hati hatinya. mungkin belum hatinya masih itu. Kalau buat gue lihat orang gitu ya tetap mereka jiwa-jiwa juga yang perlu dimenangkan. Selamatkan. Ya. Mungkin sudah diselamatkan. Oh, tapi hanya saja ya dengan Ya, lanjutin. ya. Oke. Lanjutin gitu. Tapi ya itu memang kadang sering datang justru dari orang-orang yang tanda kutip cukup rohani. Betul. Betul. Dan ini sebenarnya sepaham juga sih Kak Randy ya, Theo gitu sama Kak Icov. Apa yang Kak Icov alamin itu juga, ini kalau teman-teman nonton nih ya, podcastnya PPPAGB waktu itu episode 2 sama Cimehong. Cimehong itu juga cerita hal yang sama. Oh. Ya, maaf lagi. Nanti tolong Nanti itu tonton bisa aja di situ. di-scroll aja. Cimehong pun Ada cerita. linknya di bio gitu Ya, Cimehong pun juga waktu itu cerita bahwa sebenarnya yang pada akhirnya menghujat lah ya, bahasanya gue ya, sorry kalau pakai kata ini, itu adalah orang-orang Kristen sendiri gitu. Dan itu tuh ya dia yang kayak gimana strugglingnya juga. Nah mungkin itu yang hal yang sama dialami oleh teman-teman di WNP. Itu kan tadi dari sisi Kak Icovnya nih. Tadi Nah kalau dari teman-temannya. sisi WNP-nya gimana menanggapi hujatan? Anak-anak hujatan? WNP-nya Iya. gitu. Mereka santai sih. Sekali itu biasa dihujat. Jadi kalau baru hujatan lewat samping dong, aduh. Oke. Lu nggak kena bro. Jadi kayak ya udahlah ya. Gitu. Ya udah. Pernah sesuatu yang sangat viral banget hujatan itu. betul. Kalau nggak salah ya tadi di account apa Instagramnya. Boleh nyebut nih, Minsa? boleh Oh, Boleh. lo nanti akun baru lo. Oh, Lo iya, akun baru, ini boleh, apa ya. ini baru Oh, nih di- nih. Iya baru, harus magang Harus sama kayak gitu. magang nih. Maaf ya teman-teman. Nah, tapi maksudnya di salah satu account gitu. Account lah. Ya. Oke, fine. 2 kali dia update gitu. Dari yang pertama kali kita pernah bikin namanya Divo ya. Mm-mm. Dia update dan viral-viralnya. By the way ya, gue perlu klarifikasi, kita nggak pernah cari untuk viral segala macamnya. Nggak Ini gue pernah kasih fun fact. Untuk pertama kali kita bikin di cafe, kita nggak siap apa-apa. Instagram nggak punya, orang-orangnya nggak ada. Ya kan ini kan cuma 6 orang nih awal pertama kali. Iya, iya. Lihat deh di YouTube, kalian mesti lihat biar kalian ngerti. Sampai satu waktu cuma gue doang yang worship dari rumah gitu. Sampai satu waktu cuma berdua doang, bertiga doang. Tapi kita terus bertiga rutin. Jadi sama sekali kayak 2 tahun bos jalanin itu. Ya untuk kalian teman-teman yang lain yang ngerti ya, kesetiaan, konsisten tuh suatu hal yang mahal ya. Iya, betul. Ya kalau kami lihat sekarang gimana Tuhan percayakan lebih ya, ini bukan kuat hebat gagah kami tentunya, tapi buat dari namanya konsisten itu sendiri dan kesatuan hati itu sendiri. Nah makanya waktu mau pertama kali bikin di Foya, jadi ceritanya gue mau balik lagi ketika dapat job dari abis COVID, gue dapat mau nyanyi kafe lagi. Gue bilang sama ownernya, gue punya kerinduan nih bikin video penyembahan di klub lo mau gak? Gue cuma ngomong gitu. Oke. Nah, klarifikasi, ada banyak orang pikir worshipnya itu ada banyak investornya. Iya. Ada begini. Ada orang dalam. Lo memang ada. Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Oh, maksudnya kayak bayar berapa nih kafe, dibayar berapa nih Yes, apa yang man. ngadain begini gitu kan. Jujur, maksudnya kita nggak ada yang bayarin sama sekali. Sampai tadi Christoph masih nyicil rumah. sorry. Nggak, gue curhat. Nomor rekening. Guys, bro, guys. Enggak, tapi maksudnya dari situ. Dari situ akhirnya pertama kali kita buat tuh harusnya PPKM level 3. Oke. Nah, Bapak Luhut waktu itu, gue ingat banget hari H, cuma berdoa Tuhan kalau ini waktunya Tuhan, kami bikin movement ini, kami buat acara ini, Tuhan berbakar turun dari level 3 atau level 4 ke level 2 sehingga boleh keramaian. Hari itu yang datang pertama kali tanpa ada mobilisasi apapun, tanpa basa-basi, flyernya cuma langsung naik gitu doang, toh aja kita nggak ada apapun, 250 orang. Wow. Keren ya. Pertama kali. Dan itu kan terus belajar, namanya movement itu kan ada terus makin kedengeran makin. Dan anyway disclaimer ya, berarti kan WNP nggak pakai buzzer dong. Sama sekali. Iya dong, nggak pakai buzzer. Iya dong, karena kan penting banget nih, kan sering di Ada buzzernya 12 menit Yesus. kan sering disalah artikan lah kurang lebih. Jadi tapi hari ini Teh jadi membuka ya teman-teman bahwa sebenarnya ini loh yang dilakukan oleh WNP gitu. Dan ini orang tuh jangan ngelihat kayak sekarang ya, tapi WNP dulunya tuh kayak mana gitu kan. Cemana itu konsistensinya. Mana awalnya itu kan. Itu dari sisi WNP nih. Nah, sekarang Theo nanya tentang narasumber kita yang satu lagi. Nah, sikat Gue nih. nih pusnya Oh narasumber iya ya? dong. Wow. Kan ada Gua tentang kira host spirit of ketiga collaboration nih. nih juga. Aduh. Ini seakan-akan dia tidak dikontak sebagai narasumber ya. Oke. Nah, tadi kan Kak Icov sudah menjelaskan komunitasnya tadi di WNP,
terus antar denominasi tadi ya Kak Icov ya. Nah, kalau Ko Randy ini sebagai salah satu influencer Instagram gitu ya. Come on. Come on, Richard, come on gitu ya. Nah, aku tuh tahu Ko Randy tuh punya satu komunitas gitu ya. Ada yang namanya adalah SAPI gitu ya. Sapi. Sahabat pemimpin. Oh iya. Sahabat pemimpin. Nah, Kirain Sape, kan sahabat pemimpin. Sape. aduh, tolong dong ya. Jangan dong. Nah, SAPI sahabat pemimpin. Nah, mungkin Ko Randy bisa kasih konteks dulu mengenai apa itu sahabat pemimpin. Kemudian setahu aku tuh rajin banget untuk ada kegiatan. Bahkan itu kayaknya antar denominasi juga gitu kan. Nah, boleh mungkin disampaikan Ko Randy apa itu SAPI, kemudian kendalanya gitu-gitu. Sapi itu adalah sebuah hewan ternak. Mantap. Oh, sorry, sahabat pemimpin. Keren ya, Bapak. Lama-lama dia lucu. Lucunya lama. Jadi sahabat pemimpin tuh sesuatu yang menjadi keresahan, awal mulai dari keresahan ya. Ketika ada seorang pendeta namanya Jared Wilson, ini serius nih ya. Oh iya. Dia seorang Amerika dan sudah almarhum. Dia kena mental issue, dia punya mental issue, udah sempat relapse, udah sempat pulih terus relapse lagi, dan akhirnya malah nggak ada orang yang support dia dan akhirnya dia berpulang gitu. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Wow. Nah, itu menjadi sebuah satu keresahan, kayak kemana ya teman-temannya dia gitu. Dia nggak punya support system kah gitu. Dan satu kali aku nggak bisa cerita banyak, intinya ketemu sama Kak Radit almarhum. Dan dari situ kita ngobrol, ada satu istilah yang keluar, yaitu sahabat pemimpin. Idenya adalah bagaimana memberikan ruang aman bagi pemimpin-pemimpin bisa cerita, bisa jadi diri sendiri, nggak takut dihakimi dan seterusnya gitu. Nah, itu mulai 2019, baru konsep tuh, baru ide, tukeran ide. 2020 COVID ya. Kita sibuk dengan perjuangan masing-masing. Survival Ya. mode. 2021 kita mau launching tuh, udah bilang, ayo gas lah, bikin lah, ayo, kata Radit gitu. Ayo kita eksekusi nih gitu. Yang terjadi Kak Radit COVID, sembuh COVID, komorbid ya kan, dan akhirnya berpulang gitu. Dan ketika beliau berpulang, gue tangkap ini sebagai legacy, ya kan, ada sebuah warisan bahwa ayolah dibikin nih sebuah komunitas persahabatan buat para pemimpin. Dan awal mula di grup yang itu, grup influencer rame-rame, gue lempar tuh, dar gitu kan, nih legacy Radit. Puji Tuhan semua merespon dengan positif, kayak wah iya nih, hashtagnya lanjutkan kan, ayo lanjutkan. Wah oke, kita bikin pertama tuh Zoom meeting, jebret gitu, abis briefing kita bikin Zoom meeting 300 orang, Sabang sampai Merauke. Pemimpin nih? Pemimpin. Come on. Gitu, dan ya pas jumlahnya udah heroes kan? 300. Sabi. Aku baru kepikiran loh. Bagus loh ya, nih direkrut jadi host. Jadi gini pemirsa semua. Langsung ya, lanjut Ya. Jadi pertama 300, tapi ya balik lagi kan, kembali ke apa namanya, habitat ya post COVID ya kan, semua mulai punya kesibukan masing-masing. Dan akhirnya kita punya satu yang namanya sahabat pemimpin regional Jakarta dan satu regional Bandung. Nah, kalau Jakarta ini memang tadi banyak kegiatannya charity. Iya, betul. Kita ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, yang Bandung ini lebih banyak leadership, kelas-kelas untuk pemimpin gitu. Dan ya dua ini ide mulanya dari situ dan terbuka buat semua denominasi gitu. Dan ya sampai sekarang puji Tuhan kita masih berjalan. Dan ya semoga sih bisa terus jadi berkat ya. Harus. Ini kan kalau kita lihat nih teman-teman ya, Theo, dari mereka berdua ini adalah orang-orang yang sebenarnya ada di frontlinernya. Maksudnya di depan punya semangat kolaborasi yang sangat luar biasa. Bagaimana WNP dengan teman-teman dari banyak denominasi gereja jadi satu tim worship, terus kemudian Kak Randy dari banyak pemimpin-pemimpin dari berbagai macam gereja menjadi satu komunitas sahabat pemimpin. Nah, dua-duanya ini sama-sama orang-orang yang sudah benar-benar really open for collaboration. Nah, sebagaimana kita tahu di PAGBI ya, di Pemuda Anak GBI itu kan ada kita yang namanya tuh Collab Fest. Masuk nih. Ya masuk mulai masuk ya. nih. Bagus kan gitu. Itulah saya ini bagus nih, kenapa nggak direkrut?
Nah, jadi kan ada yang namanya Collab Fest. Nah, boleh dong, maybe dari sisinya Kak Randy dan Kak Icov dulu nih ya nanti. Boleh jelasin nggak secara singkat apa itu Collab Fest dan sebenarnya kenapa sih yang jadi tujuan acara itu tuh why? Kenapa harus ada Collab Fest? Kenapa ada acara ini? Ini yang jawab. Kalau Randy dong. Kalau saya jawab, Randy dulu. Gimana gitu ya? Nanti Agak lain. Ya, tentunya Collab Fest itu menjadi sebuah agenda yang boleh dibilang besar ya bagi pemuda dan anak GBI Semangat tahun ini. Iya. Semangat panitia ya. Ya, tapi balik lagi, sekalipun ini diadakan oleh pemuda anak GBI, tetapi juga ini terbuka untuk semua denominasi, anak-anak muda lintas gereja itu bisa bersinergi dan berkolaborasi gitu. Dan ide besarnya adalah ini, aku biar nggak salah baca dikit ya. boleh. Kita mengusung tagline atau temanya itu Collab Fest 2025 Unity in Christ Igniting Generation. Sedap. Sekali lagi boleh diulang? Unity in Christ. Unity in Christ Igniting Generation. Gitu. Jadi bagaimana kita yang berbeda-beda ini dari berbagai macam gereja lah ya. Macam gereja ya. Ya kecuali Icov kan beda ya. saya gereja juga. Takutnya pas salahin. Maksudnya ada berbagai macam denominasi gereja. Maybe ada GBI, ada GPDI, JKRI, JKI, etc. Jadi dari macam-macam itu, IFGF juga gitu bisa sama-sama bergandengan tangan. Untuk menyadari bahwa kita nih sekalipun berbeda merek tanda kutip, tapi kita kan satu tubuh. Nah, unity in Christ-nya di situ. Dan setelah kita bisa menyadari kita berbeda, tapi bisa bergandengan tangan, dari situlah kita mulai berpikir bagaimana nih generasi kita ignite. Dalam Kamu Nyala ke... Oh jangan. Oh iya. Sabar. Jangan. nanti take down ya. nggak apa-apa, tolong ya timnya Bapak Franky Kuncoro. Lanjut. Gue kira dia mau nyuruh editor. Dia nyuruh langsung. Master. Jadi kurang lebih demikian sih. Bagaimana nanti kita kerinduannya adalah di hari H, di puncak acara tanggal 9 Agustus 2025 di Christ Cathedral. Anak-anak muda dari berbagai macam gereja bisa hadir, berkumpul, mulai dari, nah ini spill dikit, nanti kan akan ditanya nih. Nah, gue akan jawab sekarang sedikit ya. Akan ada lomba-lombanya, yang sudah banyak banget di sebelumnya lah Road to Collab Fest-nya. Road to Collab Fest sudah diikuti, nanti di hari H akan ada finalnya. Terus nanti juga ada worship-nya juga dengan Bapak ini. Beliau ini bersama dengan Worship ini. Night Project akan hadir dan juga banyak ada mini conference-nya juga dan juga pokoknya banyak banget. Waduh. Tapi tujuannya adalah sekali lagi yang tadi mungkin ya mengutip ya dari yang Karen dibilang adalah Unity in Christ-nya itu dapat bahwa semua denominasi no matter what itu kumpul jadi satu dan igniting generation. Gitu ya. Berarti artinya menjadi dampak tentunya buat generasi juga. Itu kan tadi dari sisi seorang Karen ini sebagai sahabat pemimpin juga gitu kan. Nah, ini dari Kak Icov nih. Kan Doi ini kan juga jadi salah satu juri betul di songwriting. Oh gitu ya. Enggak, Bapak tuh ngomong kayak gitu. Bapak tuh ngomong kayak gitu seakan-akan ya kayak kaget. Emang gue di situ gitu. Biar kesannya ada komen gimana sih kalian tuh harus tahu nggak ada briefingnya. Ini kan nama-nama juga podcast by PPGB. Paham nggak sih kalian? Iya, aku paham. Itu cara mainnya Jadi WNP tuh begitu. Nah, jadi kan Theo bilang tadi apa? Dia jadi Kak Icov tuh jadi salah satu juri di Songwriting competition. Sebenarnya kan memang pertanyaannya juga nih, kenapa sih Kak Icov waktu itu mau ambil, maksudnya kayak gue bakalan join, I will support Collab Fest gitu kan. Kenapa, apa yang membuat? Ya gimana ya, dipaksa bro. Bercanda biar chill. Kan youth kan? Iya. Boleh bercanda. Iya dong, mesti tahu juga kan. Takutnya kan apa dipikir nanti kan kayak WNP. Oh nih bayar kafe. Oh dibayarnya mahal nih, makanya dia mau join. Memang mahal. Anda gila, itu darah Yesus, thank you bro, thank you. Lunas kan hargamu telah lunas dibayar. Tapi ini podcastnya agak ke jurang semua ya. Gimana, kenapa Kak Icov? Makanya nyesel kan ngundang saya. Oke, iya saya mau karena itu saya juga nangkap visi yang tadi kalian bagiin ya.
unity in Christ itu buat saya secara pribadi itu nempel banget. Saya dari dulu ya selalu suka yang namanya kolaborasi. Bareng-bareng kayak gini, apalagi waktu itu Pastor Bro sebelah saya ini, dia ngobrol waktu acara kayak belum launching ya lo ngobrolnya. Kita ngobrol lu belum ada flyer apa ya. Belum. Baru dia ngomong, I said yes, okay, let's go. Padahal tanggal segini sebenarnya gua ada kerjaan lain. Ya ada sesuatu lah intinya. Iya, tanggal segitu ya. Mukanya kok gitu ya? Ya gimana ya? Biar kalian ngerti aja. Gak. Kalau lu nanya alasannya menurut gua ini, kita punya hati yang sama. Oke. Ya udah, why not? Yuk lakuin bareng-bareng. Dan tentunya kan ini menjadi sebuah apa ya? Maksudnya sebuah hal yang bagus juga kan. Maksudnya jadi kayak membangkitkan semangat nih loh, 2 orang yang notabene-nya mereka adalah frontliner dari sebuah komunitas lah ya, yang benar-benar nggak memandang gereja manapun, mereka aja mau join untuk kolaborasi lagi. Wow. Bener dong? Betul. Bisa aja dong. Di-collab-in. Iya udah collab-in lagi lagi. gitu kan. Bisa aja dong kayak WNP atau mungkin sahabat pemimpin ngerasa sama WNP aku nggak mau lah gitu. Bisa. Atau bahkan sahabat pemimpin juga sama WNP. Enggak, sorry kita nggak main di situ. Wow, si sapi. Iya. Tapi kan ternyata kan mereka berdua aja mau berkolaborasi. Iya, betul kan? Betul. Coba. Berarti kalau gitu di Kola Fest itu kan tadi dibilang nih 9 Agustusnya itu kan ada acara waktu itu di tanggal tersebut akan ada acara, salah satunya adalah worship day. Dan tentunya salah satu pengisinya adalah teman-teman WNP. Ini Bapak ini. Kirain ada nongol. Gitu. Jadi WNP ini adalah salah satu pengisi acara di Kola Fest 2020. Udah dengerin belum album WNP? Oh iya benar teman-teman. Teman-teman. Mas Yo boleh tampilin. Iya, nanti boleh ya. Beberapa lagu-lagunya boleh dinyanyikan sekarang. Gue pikir lo mau nyanyiin. Tapi teman-teman boleh didengar ya album dari WNP. Terus Kak Icok kemarin juga saya suka banget satu lagu, judulnya apa Kak Icok? Kekal Setia. Itu collab loh. Itu collab juga. Itu collab, kita nulis lagu bareng-bareng. Siapa aja Kak Icok? Ada Ines Cokro sama aku Andre Hermanto. Itu collab. Ines dari GBI. Ada Cibai Sisai. Gak biar kenal. Enggak aja. Love you guys. Sorry. Nah, itu teman-teman boleh didengerin ya. Tolong dengerin lo. Dengerin ya. Oke. Jadi berkat. Nah, ini kepada kalian bertiga ya. Oh, Sarah, Berdua dong. Sebenarnya kan dia gitu. Saya Anda juga harus menjawab ini. Jangan kabur Anda. By the way guys, di sini Kola Fest panitianya itu saya wakil ketua 1 atau 2. Dia yang 1 atau saya yang 2 nggak tahu. Nanti dia yang jelas aja ya. Bapak ini pun wakil ketuanya. Nah, ini saya mau tanya sama berdua ini ya. Saya sama Kak Icok ganti jadi host. Oke. Tolong jawab ya dengan seksama. Serius ini ya. Lebih serius tolong. Oh iya. Tolong serius ya. Saya bisa lebih serius. Oke. Boleh dijelaskan nggak sih gitu? Nah, detail acaranya kira-kira ada apa aja? Tadi kan sudah disinggung sedikit. Ada worship day. Jadi gini acaranya. Boleh kayak. Nanti saya tanya terakhir. Oh gitu. Nah, kira-kira detail acaranya ada apa aja Kak? Gitu. Terus tadi Korendi juga bilang ada final. Final apa tuh? Apa yang bisa kita saksikan? Dan yang paling penting, harga tiketnya berapa? Wah, itu dia nih. Nah, sebelum menjelaskan tadi yang Kak Randy bilang ya, kan sudah ada dikasih tahu nih, ada worship day, ada mini conference, dan juga ada grand final dari beberapa lomba. For your information, jadi kita tuh ada yang namanya Road to Kola Fest. Nah, Road to Kola Fest itu berisi berbagai macam lomba yang tentunya bisa diikutin oleh berbagai macam denominasi gereja. Tapi saat ini kan sudah close. Udah tutup ya? Udah close pendaftarannya. Dan nanti grand final dan grand finalnya nanti itu untuk 2 lomba itu ada di Kola Fest-nya Puncak itu tanggal 9 Agustus. Nah, jadi itu. Kalau misalkan ditanya harga tiketnya berapa, Kak? Kalau mau tahu harga tiketnya, kalian itu mesti follow dulu @dpagbi sama @kolafest25. Jadi itu tolong ditaruh ya. Follow karena di semua informasi terkait Kola Fest itu bakalan kita announce di situ. Seluruh pengisi acara. Seluruh pengisi acara juga bahkan. Dan sekali lagi ya, ini no tipu-tipu. Tipu-tipu sedap. WNP tuh bakalan hadir untuk praise and worship tentunya barengan sama kalian semua. Thank you. Ya, so don't miss it banget gitu. Kesempatannya. Ada beberapa nih pengisi acara yang kita mau spill. Oke. Jadi nggak cuma WNP. Nanti WNP mulu. Katanya kolaborasi ya nggak sih? Kok nadanya menuduh gitu ya? Kan yang komen dia di Instagram. Sekali lagi ya, Kola Fest itu akan diadakan tanggal 9 Agustus di Christ Cathedral, Gading Serpong. Jadi pastiin teman-teman datang karena di situ akan ada banyak
worshipers yang akan memberkati kita, juga orang-orang yang akan menyampaikan power statement ya. Mulai dari worshipersnya tuh ada Billy Simpson, ada Bung Berry Likumahua, serta dengan istri tercinta ya Adinda Salahita, lalu ada Josh Hartono dari IFGF, ada Atmosphere Band, selaku tuan rumah juga akan Atmosphere Band akan hadir. Lalu nanti ada Janet Glow, tentunya istri dari Pastor Dio Gunawan, ya. Lalu ada William Wira, lalu ada Diki Tio dari Bandung, ada Battle Worship ya. Betul. Ines Cokro yang tadi juga juga ya, bareng-bareng sama Icov. Tentunya Worship Night Project beserta beliau ini hadir. Lalu juga nanti akan ada power statement dari Ketua Sinode GBI, Pak Rubin Adi Abraham. Kita bilangnya itu kan, kita kan pemuda dan anak, Kak Rubin Adi gitu. Boleh dong. Boleh dong, apa Rubin Adi Jesse. Lalu juga jangan lupa ada Christopher Tapihero. Christopher. Tapi apa dia? Masih aja. And many more. Jadi ini artis ada di mana-mana ya, many more ini. Iya, Iya lagi. Di semua flyer. Dia interdenominasi loh. Iya. Bahkan interagama. Sampai Inter Milan dia ada. Ya belum. Jadi dari situ lah teman-teman, bahwa teman-teman mesti tahu nih, mesti lihat pokoknya checking tiketnya aja di situ. Ya. Di Theo kayak ketawanya paling host di episode ini loh. Padahal dia anak host magang, tapi kok tiba-tiba kayak dia berasa homey banget kan. Jadi sekalinya magang. Tahu Super gua. Menimor sekarang usianya udah berapa ya? Udah banyak. Itu Menimor. Oh, saya nggak tahu. Saya taunya Bernadette doang. Udah ini hasil milenial. Lanjut ya pertanyaan selanjutnya nih. Terakhir. Udah terakhir. Durasi. Ternyata gue pikir jauh-jauh ke sini. Wow. Hebat. Nah, aku mau tanya sama Korendi dan Kak Icov. Boleh nanti suit dulu siapa yang duluan, bebas ya. Icov lah. Tadi kan gue udah jelasin ngisi acara. Iya, kalau biarkan dia selesai. Biarkan dia selesaikan dulu. Kayak enak masa gue jauh-jauh duluan dia. Duluan gue lah. Oke. Nah, aku mau tanya sama, kayaknya lu lepas banget ketawa lu. kayaknya aneh kalau pas kawannya, bukan saya jadi. Enggak, lanjut. Oke. Nah, mungkin ada pesan-pesan mungkin dari Kak Icov bagi para pemain generasi ya yang mau bergerak di lintas denominasi, terus ada semangat kolaborasi gitu, mungkin boleh disampaikan. Kalian denger baik-baik ya. Camkan ini baik. Enggak sih, kalau buat gue sih jaga hati itu penting. Punya hati dan jaga hati. Karena Tuhan udah kasih hatinya, kalau kita nggak jaga hati juga ya bisa bias juga. Karena gini, kolaborasi itu kan ya besi menanyakan besi, manusia menanyakan sesamanya. Lo di gereja lo sendiri aja udah ditajemin kayak apa? Apalagi lo kolaborasi sama orang yang mungkin pembentukannya berbeda. Cara dididiknya berbeda. Ada mungkin ya doktrin-doktrinnya berbeda. Begitu ketemu satu fase ini itu kan, makanya kalau kita punya hati lihat kepentingannya kegerakan atau movementnya, kita akan legowo menurut gue untuk bilang, oh ya nggak apa-apa, ini dulu misalnya kita nggak harus semua program kita kan, tentu kan dalam kolaborasi kita perlu ngobrol, duduk bareng. Dalam setiap worship night kita selalu bertiga duduk bareng. Bahkan kita berusaha sampai detik ini untuk membuat tim. Jujur ini masih tolong doain worship night. Kalau kalian, langsung doain. Gue lagi serius ini. Karena gini teman-teman, kalau nasihatnya nanti adalah yaitu gimana ya gue bilang, bukan sesuatu yang enak yang terjadi. Bayar harga. Kalau lo nggak mau bayar harga buat yang namanya kolaborasi, gue rasa mustahil, akan sangat sulit untuk lo ngejalaninnya. Disalah mengerti pasti. Pasti ya. Lo ngebentuk tim pemimpin yang hanya orang mereka udah puluhan tahun mungkin memimpin, bahkan before lo memimpin. Ada dong orang-orang yang udah melayani sebelum kita, tapi mereka kalau mereka nggak punya hati yang luas, gue rasa nggak bakal mau juga dipimpin atau diajak. Kalau sampai 300 orang sih menurut gue tuh hatinya kan rasanya juga kayak kalau misalkan ada ego kan kayak siapa nih Randy Chandler Dinata. Bener. Iya sih. Lu sama gue kayak lebih senioran gue main ngomongin bisa kayak gitu kan. Siapa Anda? Sorry. Ada mikir kayak gitu. Jadi kalau buat nasehatnya paling penting siapa nanti jaga hati. Dan ini mungkin kita harus punya mentor. Kita harus dimuridkan.
kok nyambungnya gimana? Ya biar lu juga ada yang jagain gitu. Iya, maksud gua nggak ngerasa di atas awan lah lu mentang-mentang lagi gini terus ngerasa nggak ada yang bisa tegur lu, nggak ada yang bisa kasih nasihatin lu, ya jangan lah. Gitu sih kalau mau pelayanan generasi, pelayanan kolaborasi, pesan gua itu. Punya hati jaga hati. Terakhir tadi punya mentor gitu ya. Penting. Oke. Nah, Ko Randy, jangan mengulangi jawaban yang tadi. Oke, cari jawaban yang lain ya. Yang pertama POV kita ya, kalau mau melayani generasi khususnya interdenom tuh harus memandang kita ini satu tim, tapi beda fungsi. Kayak kita nih tubuh dengan anggotanya yang masing-masing berbeda. Punya mindset itu dulu deh. Bahwa kita nih satu tubuh loh, sekalipun berbeda gitu. Nah dari situ dan berikutnya kalau melihat perbedaan tuh jangan langsung beda nih berarti sebuah kelemahan nih. Perbedaan itu justru kekuatan. Keren untuk kita bisa saling melengkapi kan. Gitu loh. Keren Bang Pastor Randy. Dulu belum selesai. Masih 10 kalimat lagi. Iya. Jadi tentunya tadi seperti yang Icov bilang bahwa ya gesekan mungkin ada. Beda denominasi kumpul. Iya, betul. Leader-leadernya lagi egonya pasti ada tuh. Nah, tapi di situ kita belajar bahwa ya it's okay kalau memang terjadi perbedaan gitu dan kita perlu untuk ngobrol, rekonsiliasi, kalibrasi ulang kan namanya juga berbeda gitu loh. Ya nggak bisa dipaksain langsung sepaham kan gitu. Kita ngobrol, kita rekonsiliasi. Dan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Tapi yang jelas pastiin bahwa ya tadi hatinya itu sama gitu. Kita mau gandengan tangan buat siapa sih? Betul. Satu visi yang sama. Iya, makanya ada satu singkatan yang aku mau bagikan. Apa tuh? Ini satu prinsip yang harus kita hidupi, namanya joy. Joy. Itu singkatannya J. Jesus, others, yourself. Jesus, others, yourself. Yesus yang utama. Habis itu kepentingan bersama dong. Betul. Ya nggak? Kita mau jangkau generasi harus kepentingan bersama. Baru yang terakhir diri sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu kan ayatnya. Bisa juga kalau mau dimasukin ke situ. Harus dong. Bisa ya. Sorry ya. Itu bisa. Tapi itu bisa ya. Jadi artinya adalah tadi Jesus terus joy yourself. Kalau dibalik yourself nggak bermakna yourself others nggak ada di koreng banget gitu ya. Jadi joy. Sukacita tuh. Wow, amazing banget. Tepuk tangan dong teman-teman dong buat yang bicara kita sama Icov hari ini. Nah, thank you banget sekali lagi buat kehadirannya dua punggawa merah putih. Ya dari dua orang frontliner yang selalu punya semangat kolaborasi yang sangat tinggi sekali ya. Dan sekali lagi teman-teman, thank you banget udah stay tune juga di sini. Teman-teman boleh silakan share nanti podcast saya ini, maybe di Instagram kalian atau di Facebook, whatever lah, di WhatsApp atau di mana. Karena gue ngerasa hari ini teh beneran asli dapat sesuatu. Dapat sesuatu yang tentunya ini bisa membakar pengennya kita tuh membakar semangat kolaborasi juga buat orang-orang yang ada di luar sana yang belum, bukan yang nggak mau ya, yang belum mau gitu loh, untuk ayo bangkitin semangat kolaborasi dimanapun kalian berada. Betul. Yang tadinya belum mau jadi mau untuk join ke Collabfest. Itu inti dari semua. Yang belum daftar langsung segera daftar. Daftar udah tutup. Maksudnya daftar lo. Tenan bisa. Daftar investor? Bisa. Boleh. Bukan investor dong. Sponsor. Jangan investor. Enggak ada investor di sini. Oke. Jurang ya. Thank you banget teman-teman semua yang udah join bareng sama kita. Thank you sekali lagi Kak Icov dan juga Kak Randy. Dan akhir kata juga tentunya saya dan host magang. Kita mau pakai host magang nggak sih? Boleh gitu ya. Dengan host magang kita hari ini. Kita sampaikan. Pamit tentunya dari podcast ya Ignite Talk PAGBI, podcast BPP PAGBI. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. See you. God bless you.